Yakin sudah benar cara menyiram tomat Anda? Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa kebanyakan tips penyiraman yang umum itu bukan cuma tidak berguna, tapi justru bisa merusak panen Anda? Memang benar, apa yang terlihat mudah ternyata menyimpan banyak rahasia dan detail yang tidak terduga. Hari ini, kita akan bongkar 10 rahasia penyiraman dari para pekebun paling berpengalaman untuk 10 jenis tanaman paling populer. Bersiaplah untuk terkejut. Beberapa dari aturan ini bahkan bertentangan dengan semua yang pernah kita pelajari. Tapi justru inilah yang akan membantu Anda mendapatkan hasil panen yang akan membuat semua tetangga iri. Mungkin Anda berpikir, apa susahnya menyiram? Cukup siram air di bagian akar dan selesai. Namun, penyiraman yang tidak tepat adalah penyebab utama daun menguning, buah kerdil, dan berbagai penyakit tanaman. Generasi pekebun senior tahu, masalahnya bukan hanya soal seberapa banyak air yang diberikan, tapi tentang kapan dan bagaimana cara memberikannya. Mereka mengamati tanaman selama bertahun-tahun, bereksperimen, dan mewariskan pengetahuan mereka dari mulut ke mulut. Pengetahuan ini bukan sekadar tips biasa. Ini adalah sebuah filosofi mendalam untuk memahami kebutuhan setiap tanaman. Dan sekarang kita akan bagikan dasar-dasarnya kepada Anda. Baiklah, mari kita mulai dengan sang raja dari setiap kebun, tomat. Seolah-olah kita semua sudah tahu segalanya tentang cara menyiramnya. Namun, justru disinilah kebanyakan pekebun sering melakukan kesalahan fatal. Ingatlah aturan utamanya, tomat suka disiram jarang, tetapi dalam jumlah yang sangat banyak. Slogan mereka adalah, lebih baik tenggelam sekali, daripada disiram sedikit-sedikit 10 kali. Ini bukan lelucon, melainkan dasar kesehatan mereka. Mengapa demikian? Saat Anda menyiram secara berlimpah namun tidak sering, Anda memaksa akar tanaman untuk bekerja keras. Mereka akan menjulur jauh ke dalam tanah untuk mencari kelembaban. Dengan begitu, terbentuklah sistem perakaran yang kuat dan dalam, yang bahkan mampu mencari air sendiri saat musim kemarau. Lalu, apa yang terjadi jika penyiraman dilakukan sering tapi dangkal? Akarnya menjadi malas. Mereka akan tetap berada di dekat permukaan, karena selalu ada sedikit kelembaban di sana. Tanaman seperti ini menjadi lemah, dan hari panas pertama saja sudah bisa menjadi stres yang nyata baginya. Sekarang, mari kita bahas teknik penyiramannya. Siramkan air langsung ke bagian pangkal batang atau akar. Jangan sekali-kali menyiram daun atau batangnya. Kelembaban yang menempel pada daun adalah jalan pintas menuju penyakit busuk daun, Phytophthora, dan penyakit jamur lainnya. Bayangkan Anda menuangkan air ke dalam gelas, bukan menyiramnya dari atas. Berapa banyak air yang dibutuhkan? Jadikan patokan 1 ember air untuk setiap tanaman dewasa. Lakukan ini kira-kira seminggu sekali, atau bahkan lebih jarang jika perlu. Indikator utamanya adalah tanah di bawah tanaman harus benar-benar kering pada lapisan permukaan setebal beberapa sentimeter. Dan satu lagi, ada tips kecil namun penting. Gunakan air hangat yang sudah didiamkan. Air dingin yang langsung dari sumur bor atau selang bisa menjadi kejutan, syok bagi akar yang justru akan menghambat perkembangan seluruh tanaman. Sekarang, mari kita beralih ke tetangga abadi tomat di rumah kaca, si mentimun yang renyah. Jika tomat adalah petarung tangguh yang tahan banting, maka mentimun adalah hedonis sejati yang sangat mencintai air. Kandungan airnya mencapai 95% dan ia membutuhkan pasokan air secara terus-menerus. Namun, disinilah letak kuncinya, detail kecil yang sering terlewatkan, suhu air. Menyiram mentimun dengan air dingin, langsung dari selang atau sumur itu sama saja dengan menghancurkan potensi panen Anda. Ini bukan sekadar isapan jempol, tapi fakta. Bagi akar mentimun yang halus, air sedingin es adalah syok berat. Tanaman bisa langsung berhenti tumbuh, berhenti menyerap nutrisi, dan yang paling menyedihkan, mulai menggugurkan bakal buah kecilnya. Pernahkah Anda melihat mentimun-mentimun kecil menguning dan rontok? Kemungkinan besar penyebabnya adalah air dingin.
Lalu, bagaimana seharusnya penyiraman yang ideal? Pertama, airnya harus hangat. Sangat hangat. Suhu yang paling cocok adalah sekitar 22 hingga 25 derajat Celcius. Solusi terbaik adalah meletakkan tong besar berisi air di bawah sinar matahari agar bisa memanas sepanjang hari. Kedua, siramlah lebih sering daripada tomat. Tanah di bawah tanaman mentimun tidak boleh sampai kering. Saat cuaca sangat panas, mungkin Anda perlu menyiramnya setiap hari. Dan tentu saja, siramlah dengan hati-hati langsung ke akar. Usahakan agar daun tidak basah untuk mencegah musuh utama mentimun, embun tepung. Sekarang, mari kita beralih ke primadona kita selanjutnya, si manis manja, paprika dan cabai. Jika timun suka air dan tomat tahan kekeringan, maka paprika dan cabai justru seperti bangsawan yang sangat menghargai kestabilan di atas segalanya. Musuh utamanya adalah roller coaster air. Bayangkan, Anda lupa menyiramnya, tanahnya kering kerontang seperti batu, dan daunnya layu. Lalu Anda baru teringat dan langsung menyiramnya sampai basah kuyup. Bagi mereka ini bukan penyelamat, melainkan stres yang luar biasa. Bagaimana ia bereaksi terhadap stres seperti itu? Ia melakukan hal yang paling menyakitkan yang bisa Anda bayangkan. Ia menggugurkan bunga-bunganya. Kadang bahkan bakal buah kecil yang sudah mulai terbentuk. Ini adalah mekanisme pertahanannya. Tanaman itu seolah berkata kepada Anda, dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini, saya tidak bisa membesarkan keturunan. Dan seketika itu pula, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada panen. Jadi, rahasia utama menyiram paprika dan cabai adalah konsistensi. Tanah di sekitarnya harus selalu lembab, tidak boleh becek seperti rawa, tidak juga kering kerontang seperti bubuk mesiu. Yang ideal adalah lembab yang nyaman. Bagaimana cara mencapainya? Siramlah sedikit demi sedikit, tetapi secara teratur. Misalnya, setiap 2 atau 3 hari sekali, tergantung cuaca. Selalu cek tanah dengan jari Anda. Jika pada kedalaman 1 ruas jari sudah terasa kering, itu tandanya sudah waktunya menyiram. Dan tentu saja, gunakan hanya air hangat dan siramkan tepat di bagian akar. Bagi paprika dan cabai, yang terpenting bukanlah volume air, melainkan ritmenya. Ingat, mereka menyukai ketenangan dan prediktabilitas. Sekarang, mari kita bahas tentang si roti kedua kita, kentang. Kentang seringkali dianggap sebagai tanaman yang paling tidak rewel atau mudah dibudidayakan. Cukup tanam di tanah, bumbun dan tinggal menunggu hasilnya. Namun, bahkan untuk kentang, penyiraman yang tepat bisa menghasilkan keajaiban atau justru merusak segalanya. Kesalahan utama yang sering dilakukan banyak orang adalah terus menyiram kentang hingga saat panen tiba. Logikanya mungkin tampak sederhana. Semakin banyak air, semakin besar kentangnya. Namun kenyataannya, ini justru tindakan yang merugikan. Rahasia dari para petani kentang berpengalaman adalah ini. Hentikan penyiraman kentang sepenuhnya 2 hingga 3 minggu sebelum perkiraan waktu panen. Mengapa hal ini sangat penting? Pertama, ini secara langsung memengaruhi rasa. Kentang yang tumbuh dalam kondisi terlalu banyak air hingga akhir musim akan terasa berair dan hambar. Sebaliknya, kentang yang dibiarkan sedikit mengering sebelum panen akan menimbun lebih banyak pati, sehingga hasilnya lebih pulen dan beraroma. Kedua, ini berkaitan dengan daya simpan. Umbi kentang yang digali dari tanah yang lembab sangat sulit disimpan. Mereka mudah busuk dan rentan terhadap berbagai penyakit. Berbeda dengan kentang yang berasal dari tanah kering, kulitnya akan lebih tebal, mereka matang dengan lebih baik, dan bisa bertahan di gudang atau tempat penyimpanan Anda hingga musim semi tanpa masalah berarti. Jadi, ingatlah baik-baik, ketika daun dan batang kentang mulai menguning dan rebah, itu adalah tanda. Bukan hanya tanda bahwa panen sudah dekat, tapi juga isyarat untuk segera menyingkirkan selang atau alat penyiram. Biarkan kentang Anda mempersiapkan diri untuk masa penyimpanan yang panjang. Mari kita bicara tentang kol, si bintang dapur yang serba bisa, terutama untuk acar dan sup bors. Tanaman dengan bentuknya yang padat dan berlapis ini ternyata sangat suka minum. Tapi, cara minumnya tidak biasa.
Menyiram hanya di permukaan tanah sama sekali tidak ada gunanya baginya. Bayangkan Anda mencoba memberi minum gajah dengan sendok teh. Kira-kira begitulah yang dirasakan Cole saat Anda menyiramnya sedikit demi sedikit setiap hari. Kelembapan tidak akan mencapai akar tunggangnya yang kuat, yang menancap jauh ke dalam tanah. Rahasia menyiram Cole adalah minum dalam. Air harus meresap ke dalam tanah sedalam mata sekop. Hanya dengan begitu sistem akarnya akan mendapatkan cukup kelembapan untuk membentuk kepala kol yang padat dan berair. Jika air kurang, kepala kol akan tumbuh longgar, kecil, atau bahkan tidak terbentuk sama sekali. Bagaimana cara melakukannya? Siram kol lebih jarang daripada mentimun, tapi jauh lebih banyak. Cukup seminggu sekali, namun pastikan di bawah setiap tanaman terbentuk genangan air sungguhan. Idealnya, tuangkan 1 ember penuh air di bawah 1 kepala kol. Dan ada satu hal penting lagi. Kol, tidak seperti tomat, menyukai mandi. Menyiram di sore hari dengan metode penyiraman dari atas daun, seperti hujan, membantunya lebih mudah menahan panas dan membersihkan hama, misalnya kutu daun kol. Namun, lakukan ini harus di sore hari, agar tetesan air tidak berfungsi seperti lensa dan tidak membakar daunnya yang lembut di bawah sinar matahari. Jadi, jangan takut membasahi rambutnya, tapi lakukanlah dengan bijak. Mari kita bicara tentang cemilan favorit semua orang, baik dewasa maupun anak-anak, wortel manis. Siapa di antara kita yang tidak mendambakan wortel yang tumbuh lurus sempurna, mulus dan renyah saat dipanen langsung dari kebun? Padahal bentuk dan rasa wortel sangat bergantung pada cara penyiraman yang benar. Musuh utama untuk mendapatkan wortel yang cantik adalah penyiraman yang terlalu sering namun sedikit-sedikit. Ketika Anda hanya membasahi lapisan tanah bagian atas, Anda justru memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan akar umbi wortel. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tanah? Akar utama wortel tidak merasakan adanya kelembaban di lapisan tanah yang lebih dalam, sehingga ia berhenti tumbuh ke bawah. Sebaliknya, akar justru menumbuhkan banyak akar serabut kecil di lapisan atas tanah, berusaha mencari setiap tetes air yang tersedia. Akibatnya, wortel Anda akan tumbuh bercabang, jelek, dan bentuknya tidak beraturan. Jadi, rahasia untuk mendapatkan wortel yang lurus sempurna adalah penyiraman yang dalam dan jarang. Mirip dengan perawatan tomat, Anda perlu membasahi tanah hingga kedalaman yang signifikan, agar akar umbi terpicu untuk tumbuh mengejar air ke bawah. Lakukan penyiraman ini sekitar sekali setiap 7 hingga 10 hari. Namun dengan volume air yang sangat melimpah. Ada satu tips penting lainnya. Penyiraman yang tidak teratur, misalnya periode kering yang diikuti banjir air secara tiba-tiba, dapat menyebabkan wortel retak. Akar umbi yang haus akan menyerap air dengan sangat cepat, namun jaringannya tidak mampu menahan tekanan air dan akhirnya pecah. Oleh karena itu, pertahankan jadwal penyiraman yang stabil namun jarang. Ingin wortel yang manis dan lurus sempurna, biarkan wortel sedikit berjuang mencari air di kedalaman tanah. Nah, ini dia kerabat mentimun, si raja salad dan tumisan musim panas, zucchini. Tanaman ini tumbuh cepat, berbuah lebat, dan kelihatannya sangat mudah dirawat. Tapi ia punya satu kelemahan besar, yaitu embun tepung. Ini adalah lapisan putih seperti bedak pada daun yang bisa mematikan seluruh tanaman hanya dalam beberapa hari. Dan pemicu utama penyakit ini adalah kelembapan atau air yang menempel di daunnya. Zucchini tidak seperti kubis, sama sekali tidak suka jika disiram dari atas. Setiap tetes air pada daunnya yang lebar, apalagi saat cuaca dingin, adalah potensi sarang penyakit. Maka dari itu rahasia utama menyiram zucchini dan kerabatnya seperti labu patison serta labu-labuan lain adalah dengan ekstra hati-hati. Siramlah mereka tepat di pangkal batang, langsung ke area perakaran. Sebaiknya saat menanam, buatlah cekungan kecil di sekitar batang, semacam cekungan pribadi untuknya.
dan tuangkan seluruh air siraman tepat ke cekungan itu. Dengan begitu, tanaman akan tercukupi airnya dan daunnya tetap kering serta sehat. Mengenai frekuensi penyiraman, zukini sangat menyukai penyiraman yang teratur. Tanah di sekitarnya harus selalu lembab, terutama selama masa pembungaan dan pembentukan buah. Jika kekurangan air, buahnya bisa terasa pahit atau mengalami busuk ujung buah. Jadi, ingatlah baik-baik, berikan air minum untuk zukini ke mulutnya, yaitu akarnya, bukan ke kepalanya, daunnya. Maka hasil panenmu akan bersih, sehat, dan sangat melimpah. Nah, mari kita bahas buah favorit musim panas, stroberi, atau yang lebih tepatnya stroberi kebun. Buah ini punya satu rahasia penting yang jika tidak diketahui dapat menggagalkan sebagian besar panen Anda. Coba jujur, kapan Anda menyiram stroberi? Kebanyakan pekebun melakukannya tepat sebelum memanen buah. Logikanya terdengar masuk akal, biar buahnya menyerap air jadi lebih besar dan juicy. Tapi ini adalah salah satu kesalahan terbesar. Pekebun berpengalaman tahu, menyiram stroberi harus setelah panen. Mengapa begitu penting? Ada dua alasan kuat. Pertama, rasa. Buah yang menyerap banyak air sesaat sebelum panen akan menjadi hambar. Aroma dan manisnya yang khas akan berkurang drastis, menjadi tidak berasa. Anda tidak akan mendapatkan hidangan penutup yang lezat, melainkan sekadar buah merah yang banyak airnya. Namun, alasan kedua jauh lebih penting. Namanya adalah jamur busuk abu-abu. Buah yang basah tergeletak di tanah lembab atau lapisan mulsa adalah tempat berkembang biak yang sempurna bagi jamur ini. Hanya dalam semalam, Anda bisa kehilangan buah-buah terindah dan terbesar yang akan tertutup lapisan jamur abu-abu yang berbulu halus. Maka dari itu, aturannya tidak boleh dilanggar. Pertama, panenlah seluruh buah sampai habis. Dan baru setelah itu, siramlah area tanamnya dengan melimpah. Dengan begitu, Anda akan menjaga rasa alaminya, melindungi buah dari penyakit, sekaligus memberikan kekuatan pada tanaman untuk menghasilkan panen gelombang berikutnya. Sekarang mari kita bahas pasangan tak terpisahkan di setiap petak tanam, bawang merah dan bawang putih. Mari kita mulai dari bawang putih. Si pedas menawan ini memerlukan penanganan khusus yang berbeda-beda tergantung tahap pertumbuhannya. Pada tahap awal, ketika bawang putih gencar menumbuhkan bagian hijaunya, ia membutuhkan banyak air. Ini adalah periode pertumbuhan di mana bagian atas tanamannya terbentuk yang nantinya akan menutrisi umbinya. Pada masa ini, sekitar hingga pertengahan Juni, penyiraman harus dilakukan secara rutin agar tanah tidak kering. Namun, tibalah titik balik. Begitu umbi mulai terbentuk di dalam tanah, perlakuan terhadap air harus diubah secara drastis. Kelebihan air pada tahap ini adalah musuh utama bawang putih. Mengapa? Jika terus disiram berlebihan, umbinya bisa mulai membusuk langsung di dalam tanah. Atau, yang juga tidak menyenangkan, umbinya bisa meledak, yaitu sisik luarnya pecah dan siungnya mulai terpisah-pisah. Bawang putih seperti itu tidak akan awet saat disimpan. Rahasia utama penyiraman bawang putih adalah berhenti tepat waktu. Sekitar 3 hingga 4 minggu sebelum perkiraan panen. Ketika Anda melihat daun-daun bagian bawah mulai menguning, penyiraman harus dihentikan sepenuhnya. Tanah yang kering akan membantu umbinya matang sempurna, membentuk sisik pelindung yang padat, dan bersiap untuk penyimpanan jangka panjang. Jadi, sama seperti kentang, biarkan bawang putih sedikit menderita kehausan menjelang panen. Dan akhirnya, yang menutup daftar kita adalah kerabat terdekatnya, bawang. Sama seperti bawang putih, bawang juga sangat peka terhadap penyiraman di setiap tahap pertumbuhannya. Bahkan, ia memberikan sinyal yang jauh lebih jelas. Pada awal masa pertumbuhannya, saat daun bawang mulai tumbuh subur dan lebat, ia membutuhkan penyiraman yang rutin dan memadai. Sebab, dari daun inilah seluruh nutrisi akan disalurkan ke umbi bawang. Jika daunnya kekurangan air,
pertumbuhannya akan terhambat, dan umbi bawang yang dihasilkan pun akan kecil. Namun, begitu umbi bawang mulai terbentuk dan membesar, yang biasanya terjadi sekitar bulan Juli, strategi penyiraman harus diubah. Kelembaban yang berlebihan pada periode ini tidak hanya tidak dibutuhkan, bahkan bisa merusak. Kondisi ini dapat memicu pembusukan umbi dan memperpendek masa simpan panen Anda. Lalu, bagaimana kita tahu kapan saatnya menghentikan penyiraman? Anda tidak perlu melihat kalender. Tanaman itu sendiri akan memberikan sinyal yang sangat jelas. Perhatikan baik-baik daunnya. Begitu daunnya mulai rebah secara massal atau roboh ke tanah, itu adalah tanda mutlak bahwa Anda harus menghentikan penyiraman. Selesai. Ini sudah masuk tahap akhir. Seolah-olah tanaman itu berkata, "Bagian atas saya sudah menyelesaikan tugasnya. Kini semua energi sedang fokus dialirkan ke umbi. Air berlebihan justru hanya akan menghambat." Dengan menghentikan penyiraman pada saat yang tepat ini, Anda akan membantu umbi bawang membentuk leher yang padat, kering, dan lapisan kulit luar yang kuat. Dan ini adalah kunci utama agar bawang Anda dapat tersimpan dengan baik hingga masa simpan yang optimal. Namun, ada satu rahasia utama yang menyatukan hampir semua budaya, dan para pekebun berpengalaman telah memahaminya secara intuitif. Rahasia ini terdengar paradoks. Cara terbaik untuk melatih tanaman agar kuat adalah sesekali tidak menyiramnya. Bukan, ini bukan ajakan untuk malas atau melupakan. Ini adalah strategi. Coba Anda pikirkan, ketika Anda menyiram terlalu sering dan sedikit-sedikit, kelembaban hanya akan bertahan di lapisan atas tanah. Akar tanaman menjadi malas. Untuk apa mereka tumbuh lebih dalam jika air selalu tersedia di permukaan? Akar seperti itu lemah, dan musim kemarau pertama saja bisa menghancurkan seluruh panen Anda. Sekarang, bayangkan skenario yang berbeda. Anda membiarkan permukaan tanah sedikit mengering. Apa yang dilakukan tanaman? Ia merasakan kehausan dan mulai secara naluriah mencari air lebih dalam. Akarnya akan melesat ke bawah, menuju lapisan tanah yang lebih lembab. Hari demi hari, mereka menjadi lebih panjang, lebih kokoh, dan lebih kuat. Anda benar-benar melatih tanaman Anda, layaknya seorang atlet. Anda membangun sistem akar yang kuat baginya, yang mampu mencari air dan nutrisi sendiri bahkan dalam kondisi sulit. Ini adalah pergeseran pola pikir yang paling penting. Anda tidak hanya memberi air, Anda sedang membangun fondasi untuk panen di masa depan yang benar-benar melimpah. Jadi, penyiraman yang benar bukan sekadar rutinitas. Ini adalah seni sejati dan dialog dengan tanaman Anda. Belajarlah mendengarkan mereka, dan mereka akan membalas Anda dengan cara yang tidak pernah Anda impikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat untuk kebun atau lahan Anda, jangan lupa berikan like dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan lebih banyak lagi trik berkebun. Nah, sekarang pertanyaan paling menarik untuk Anda, para penonton setia kami. Apa rahasia pribadi Anda dalam menyiram yang selalu berhasil? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita ciptakan kumpulan tips paling bermanfaat ini bersama-sama.